bagi saya politik itu seperti apa yang dijalankan oleh Rasulullah, bahwa politik itu mesti dasarnya adalah agama. Ya kan? Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang, bagaimana membuat hati orang nyaman, bagaimana juga meyakinkan orang. Itu prinsipnya bagi kami, bagi saya khususnya adalah landasannya adalah agama. Dalam hal ini akhlakul karim, berdiam diri dalam konteks ya artinya ketidakbenaran. Maksudnya ketidakbenaran itu ya saya yakin dan percaya apa yang menjadi kebijakan wali kota kan belum tentu benar semua. Karena kita manusia. Betul. Maka tugas kita itu sekali lagi ya mengingatkan, amar ma'ruf nahi munkar, dan mudah-mudahan setelah diingatkan ada perbaikan, ada perubahan. Itulah yang menjadi indahnya di Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Banten News, kembali lagi bertemu di acara podcast bantennews.co.id, podcast wakil rakyat bekerja sama dengan DPRD Kota Cilegon. Hari ini saya sudah di ruangan orang yang istimewa nih di Cilegon. Beliau kiai, politisi, aktivis, apalagi ya, Dewan Hakim di LPTQ. Pokoknya kalau kita bahas kurikulum vitae beliau ini panjang. Kayaknya nggak kalah dengan kereta ke Rangkas Bitung. Panjang berjejer titelnya dan gelar-gelarnya ini. Baik, saya sapa langsung Bapak Hasbi Sidik. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Sehat, Pak Ji? Alhamdulillahirabbil alamin. Kelihatan makin seger ini. Walaupun jadwalnya padat. Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, ini kayaknya setelah ini juga ada kegiatan lagi rupanya sudah ditunggu. Kesibukannya padat sekali, Pak Ji. Ya, seperti biasalah kita karena lagi ditugaskan di DPRD ya, kita mengurusi soal-soal perdewanan. Tapi karena kita juga adalah bagian penting dari partai, sekaligus juga ngurusin partai. Insyaallah setelah acara ini kita juga akan rapat partai. Ya, karena kita orang partai begitu Kang Wahyu. Betul. Siap. Jadi lengkap dan multi talent menurut saya. Dari mulai kori sampai politisi kan. Seperti podcast sebelumnya kita pernah tayangkan juga, memang beliau ini jadi di bidang keagamaan, Pak Haji, masih berjalan ini kan. Di bidang keagamaan, aktivitas ngajar ngaji dan lain-lain ini. Ya alhamdulillah masih dijalani. Ya masih, itu kan kesibukan itu ya. Dewan. Saya kira itu kan kewajiban ya. Kewajiban setiap muslim. Ya karena kebetulan saya ini keturunannya kiai adalah orang yang sering mengajar ngaji ya. Sesempat mungkin saya itu insya Allah masih ya kami lakukan, karena itu menurut saya adalah amal jariah lah untuk bekal kita nanti. Karena sejatinya kehidupan itu kan akan kembali. Jadi saya harus menyeimbangkan antara tugas-tugas di dunia. Saat ini kami di DPRD, ya tentu tugas akhirat saya adalah sesempat mungkin kalau saya tidak ada tugas luar ya berbagi ilmu dengan anak-anak yang memang membutuhkan ilmu tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Saya kira lumrah ya, gitu, wajar saja gitu seperti ini. Tapi tidak semua orang bisa menjalani itu dengan kontinu, apalagi di setengah kesibukan yang kita tahu kan. Seorang wakil ketua DPRD kan jadwalnya tamunya nggak berhenti itu, Pak Haji. Saya kira sekali lagi sesuatu yang wajar saja kalau bagi saya ya, karena saya punya prinsip kehidupan itu harus berimbang. Kata hadis juga, carilah dunia itu seolah-olah kita ini akan hidup selama-lamanya. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamuqatan.
carilah juga bekal akhirat. Ya. Seakan-akan atau seolah-olah kita akan mati besok. Jadi prinsip itu saya kira saya jalani dengan biasa saja. Karena memang kita dididik juga seperti itu, Kang Wahyu. Jadi betul. Buat apa saya terlalu ngejar dunia? Karena dunia itu ya tidak bisa menjadi pertolongan kita, kan begitu. Kecuali di dunianya kita tadi bisa menyimak. Karena saya juga ingin pengabdian masyarakat kita jalan, tetapi pengabdian sesungguhnya nanti kita pertanggungjawaban diri kita masing-masing kita juga. Makanya sebisa mungkin. Karena saya sering kalau saya tidak ngajarnya, saya seperti jadi murid gitulah. Ya ngaji biasa. Karena itu menjadi ketenangan dan obat bagi saya begitu tuh. Karena ma huwa syifa'u wa rahmatul. Jadi lengkapnya wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul. Jadi diturunkannya Al-Qur'an itu harus dibaca. Apa fungsinya? Ma huwa syifa sebagai obat. Untuk paling tidak obat galau lah. Kalau orang-orang obat galaunya mohon maaf gitu. Yang begitu-begitu. Ya kebetulan saya mau hobinya kalau sedang galau kembali lagi ke kan gitu aja lah. Saya tidak ada yang istimewa, tidak ada yang ini. Karena pada akhirnya kita akan kembali seperti itulah. Di dalam kehidupan. Apapun puncak karir kita, puncak kejayaan kita, kita akan kembali kepada akhirat. Itulah hakikat sebenarnya kehidupan itu. Pak Haji, kalau bicara di dunia keagamaan dan politik, ini kan dua sisi menurut saya dari orang pengamatan dari luar, dua sisi mata uang yang sama sebenarnya. Tapi kemudian kalau tidak cerdas-cerdasnya antara keagamaan dan politik ini, kadang-kadang kan salah satunya justru akan terabaikan atau malah jatuh di pusaran politik tadi. Karena kalau berbicara politik kita berbicara kepentingan. Sementara berbicara keagamaan kita berbicara investasi hari depan, dan itu memang kadang-kadang dalam tanda kutip kadang-kadang kalau tidak cerdas-cerdas dalam politik justru wibawa keagamaan tadi jatuh. Nah, gimana menanggapi itu? Karena contohnya banyak loh Pak Haji. Sederhana saja, memang tergantung orang memakna itu. Karena politik bagi saya adalah juga cara bagaimana meraih kekuasaan secara konstitusional, baik melalui pileg, pilkada dan sebagainya. Tentu tidak melanggar undang-undang. Bagi saya, politik itu seperti apa yang dijalankan oleh Rasulullah, bahwa politik itu mesti dasarnya adalah agama. Kan? Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang, bagaimana membuat hati orang nyaman, bagaimana juga meyakinkan orang. Itu prinsipnya bagi kami, bagi saya khususnya adalah landasannya adalah agama. Dalam hal ini akhlakul karim. Walaupun mohon maaf, saya bukan orang suci seperti malaikat, seperti Nabi, tapi paling tidak sebagai orang muslim kita patokannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau jelas, role modelnya jelas. Bagaimana beliau dalam berkancah sebagai nabi, sebagai pemimpin dalam dunia politik itu bisa terlaksana dengan baik. Dalam sirah nabawi atau dalam buku-buku bagaimana kiprahnya Rasulullah itu adalah sesungguhnya politik dan agama, kata pendapat orang mesti dipisah itu bagi saya tidak. Karena politik yang baik itu, kalaupun kita bicara kepentingan, bicara apapun, tapi kan metodologi atau caranya itu bagaimana kita juga memahami agama. Dan memang karena politik ini sesungguhnya betul banyak bicara kepentingan, kadang-kadang kadang-kadang bukan mungkin juga banyak hal-hal yang sesungguhnya itu banyak dilanggar dengan berbuat yang maaf tidak senonoh dan sebagainya. Tapi sekali lagi bagi kami, justru saya dengan mohon maaf karena mungkin dibekali dengan agama oleh almarhum orang tua saya, saya membawa politik ini adalah sebagai juga sebuah hikmah, sebuah juga politik sebagai juga ibadah yang tentu pada muaranya bisa tujuan tercapai secara politis juga, bisa juga tercapai bagaimana
agama ini menjadi sebagai pengiring yang baik. Begitulah kira-kira. Nah ini bicara model tadi, kalau ya kita dengan sosok figur Rasulullah misalnya Pak Haji, tapi di lingkungan terdekat Pak Haji, karena saya tahu di Pak Haji ya memang dari orang tua yang memang basic agamanya begitu kuat. Kemudian kita juga tahu bahwa di keluarga Pak Haji tidak hanya Pak Haji. Kita baru saja menerima kabar duka ya belum lama ini Pak Haji ya. Kakak Pak Haji, beliau juga salah satu politisi yang berbasic keagamanya juga cukup kuat dan sangat dihormati lah di kalangan kawan-kawan di parlemen, terutama di DPRD Banten. Beliau Pak Sihabuddin ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan amin. Yang terbaik buat beliau. Amin. Dan dari sosok beliau mungkin Pak Haji yang kita ingat ya, karena beliau ini juga sama kalau kita bicara figur ya, multi talent, basic agamanya kuat, tapi di politik juga begitu luas. Makanya ada seloroh itu seringkali di teman-teman wartawan di DPRD Banten itu. Jadi apapun partainya selalu akan terpilih dan begitu ikatan dengan konstituen itu begitu kuat. Apa yang Pak Haji pelajari dari seorang kakak? Ya ketika kakak saya meninggal, kan saya diperintahkan oleh keluarga untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang permohonan maaf dan seperti layaknya orang meninggal. Memang saya katakan kepada masyarakat bahwa kakak saya ini adalah di samping secara lahiriah biologis adalah kakak kandung saya. Betul. Tetapi saya secara dan itu juga kakak saya adalah guru saya. Baik utamanya bagaimana kakak saya mengajari saya dalam hal berpolitik dan bergaul dengan masyarakat. Kenapa sampai saat ini alhamdulillah saat beliau meninggal juga orang bertakziah tidak henti-hentinya. Betul. Sampai di malam 7 hari itu saya mencatat kurang lebih 1.200 orang datang pada malam yang datang itu Itu sebagai bukti mohon maaf mungkin di samping kekurangan almarhum kakak saya itu figur dia melekat pada masyarakat. Karena prinsipnya di dalam kehidupan saya dan kehidupan keluarga kami di dalam kehidupan politik adalah bagaimana pertama, kalaupun tidak 100% kepada masyarakat itu bisa menyelesaikan persoalan masyarakat. Janji-janji masyarakat. Bergaul dengan masyarakat, kalaupun kita ini kita tidak usah menunjukkan bahwa saya ini mohon maaf jadi anggota DPR, itu tidak pernah ditonjolkan. Terus yang terpenting tentu kita kenapa alhamdulillah masyarakat masih menilai bahwa kita ini juga walaupun bukan baik pada ini paling tidak masyarakat masih karena kita selalu di dalam kehidupan itu bersentuhan masyarakat. Politik ini sekali lagi adalah jalan di samping sekian jalan untuk bagaimana mempermudah jalan untuk kepentingan masyarakat. Contoh misalnya kalau kebutuhan jalan misalnya dirusak tentu secara bergandengan. Kalau berkaitan dengan kota saya juga berusaha dengan sebagai kewenangan di daerah. Juga di provinsi juga begitulah. Jadi pengalamannya jelas. Kalau kakak saya almarhum ini saya kira walaupun orangnya ceplas-ceplos dalam ini, tetapi sungguhnya saya tahu proses kalau hatinya baik, tapi juga peduli kepada teman-teman, tidak pernah nganggap remeh kepada teman-teman sehingga saya kira dalam takziah kematian atau meninggalnya kakak saya itu dari berbagai partai politik pun dengan ikhlas, karena ini pertanda sebuah perkawanan. Karena saya kira politik adalah sarana atau jalannya, tapi kan soal persahabatan, soal bagaimana tingkah laku sehari-hari itu kan menjadi sebuah kenangan tersendiri. Itulah kira-kira yang selama ini saya dengan almarhum beliau itu tidak seperti kakak adik sepertinya, tetapi karena saking dekatnya kemana-mana
berdua, ngobrol berdua, sampai ya saya terus terang, alhamdulillah seperti ini juga ya, di samping doanya orang tua, para guru, dukungan masyarakat, ya tentu juga saya seperti ini juga adalah kira-kira nasihat, campur tangan beliau, bagaimana mendudukan atau bagaimana ketika kamu sebagai anggota DPRD harus bersuara kebenaran, maksudnya menyampaikan kebenaran itu harus jangan takut-takut. Sepanjang itu kebenaran, dan itulah fungsi kita. Dan itu saya sering ya berdiskusi sampai malam. Sampai akhirnya ya Allah berkehendak lain, sebagai manusia ya kita tidak, apalagi karena seperti saya katakan saya awal tadi, bahwa sungguhnya apapun puncak kejayaan kita, apapun jabatan kita, pada akhirnya kita akan kembali kepada yang menciptakan. Saya kira begitu Kang Wahyu ya, perjalanan dengan almarhum kakak saya itu. Jadi memang selain kakak juga mentor Pak Haji ya? Ya jelas mentor, karena ya saya terus terang, karena mengiringi beliau saya 15 tahun saya menjadi keneknya. Ketika dari 15 tahun jadi kenek saya ini. 15 tahun jadi kenek kakak saya, dalam konteks ya saya belajar banyak mendengar. Ketika partai pertama Masyumi satu-satunya kakak saya, alhamdulillah. Karena Masyumi tidak masuk dalam waktu itu ini, jadi beralih kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Ya alhamdulillah juga dapat. Sampai pada akhirnya saat itu diajak ke PKNU karena ya entah tahu sebabnya. Saya ingat tuh calonnya tuh 2, almarhum kakak saya sama perempuan 1. Tapi alhamdulillah mungkin Allah masih menakdirkan. Ya alhamdulillah juga jadi. Sampai saat itu juga saya tawarkan waktu saya di Gerindra, Kang bagaimana? Ya udah gantian mungkin dengan saya, supaya kamu juga ini. Sampai akhirnya ya alhamdulillah dengan ya tadi itu mungkin karena kalau uang tidak punya, tapi kita ini modalnya dengan masyarakat itu saling tolong menolong saja sebenarnya. Kalau uang kan terbatas, tapi kan modal kita ini adalah bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat, bagaimana menolong masyarakat dalam hal-hal yang mendasar. Contoh misalnya ya apa sih mendasar? Mau sekolah, minta kerjaan kan gitu ya. Ke sekolah, alhamdulillah kita punya yayasan. Silakan kamu sekolah. Misalnya setelah sekolah ijazahnya pengen kerja. Kan saya sering mendampingi karena saya ini juga wakil ketua yayasan. Minta dulu itu diberikan sama almarhum saya. Sudah ambil kepala sekolah, bilang apa? Karena dengan memfotokopi ijazah itu dia bisa melamar pekerjaan. Dan kalau sudah kamu dapat uang, sudah bekerja, silakan kamu tebus karena kasihan untuk bayar honor guru. Saya kira gitu, itu saja. Belum yang lagi misalnya mau kawinan, kan gitu ya. Belum lagi sifat yang mendasar, ya banyaklah. Itulah kira-kira yang kami lakukan saat ini untuk bisa ya jadi seperti ini. Saya kira begitu. Jadi memang investasi sosial Pak Haji ya, yang menurut Pak Haji mungkin kuat mengikat masyarakat tadi, konstituen terutama ya Pak Haji. Ya, Kang Wahyu ya, memang investasi sosial. Karena sekali lagi saya ini bukan keluarga dari kalangan orang yang kaya. Tapi ya investasi sosial itulah. Karena tadi itu soal yang dasar-dasar kehidupan dia ini kan, ajar ngaji kan sosial tuh. Betul. Siapa yang mau gaji kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang gaji. Jadi guru, zaman dulu jadi guru tuh siapa? Saya ini pernah jadi guru sebelum jadi ini. Saya nggak ada yang honor, tapi saya jalankan karena ini adalah perintah dari orang tua untuk bagaimana membesarkan sekolah karena orang tua mereka. Saya jalankan beberapa tahun sambil bekerja saya. Siapa yang gaji? Alhamdulillah Allah yang menggaji. Dan tentu yang terpenting adalah investasinya orang tua. Dengan kita saling ya tadi itu berinvestasi soal-soalnya itu. Ya alhamdulillah seperti ini. Dan tentu sekali lagi ya kalau investasi lain juga sambil berjalan menurut saya. Karena ya ada kalanya orang juga perlu bantuan, ya kita sampaikan.
Tapi kalau sifatnya bantuan seperti itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya kita. Kapanpun yang penting badan sehat, ya kita bantu masyarakat. Kayak gitu Kang Wahyu. Baik Pak Haji, kita rehat dulu Sobat Bantu News. Ini obrolannya semakin menarik, terutama dari sisi-sisi bagaimana masyarakat begitu bergantung dan begitu menaruh harapan besar terhadap seorang dewan ya di tengah masyarakat kita. Kita rehat setelah yang satu ini. Oke Sobat Bantu News, kembali lagi di acara podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Kota Cilegon. Dan tentunya masih bersama Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Hasbi Sidik, Kiai Hasbi sebenarnya saya panggilnya. Sudah bukan Kiai gitu. Bukan Kiai ya. Jadi sudah tadi panjang lebar soal siapa beliau dan dari latar belakang keluarga macam apa beliau ini. Pak Haji, ini kita bergeser pada pembicaraan soal pemerintahan di Kota Cilegon ya, situasi terkini. Kita kalau bicara Cilegon itu selalu menarik dan selalu dinamikanya kencang gitu ya. Dinamikanya menarik menurut saya. Dan itu menurut saya relasi yang menurut saya sehat antara parlemen, eksekutif dan lain-lain itu. Dengan kondisi sosial juga yang tentu dinamis. Cilegon itu saya andaikan sebagai madu gitu. Orang dari manapun ingin masuk ke sini, ingin berkarir di sini, ingin bekerja di sini, dan mungkin punya investasi mungkin di sini Pak Haji. Nah itu memang saya amati bahwa di Cilegon ini kan kota industri. Jadi tapi industri yang padat modal tadi, padat modal ya. Daya tarik itu kemudian mendatangkan banyak orang ke sini, kemudian lapangan pekerjaan jadi magnet juga di sini. Tapi memang fenomena hari ini saya ingin dapat masukan dari Pak Haji juga, mungkin Sobat Bantu News di rumah juga ingin mendapat gambaran mungkin secara umum. Di tengah dunia industri di Cilegon, kemudian dengan mungkin ada prosentase mungkin bagian-bagian itu dari pengangguran misalnya di Kota Cilegon, itu kan fenomena lain dari pembangunan kan, sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, seperti apa Pak Haji melihat Cilegon hari ini dengan dinamika semacam itu? Ya, saya kira Cilegon dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, ya memang seperti yang Kang Wahyu sampaikan bahwa ya sesuatu yang indah begitu ya. Sesuatu yang indah dibicarakan, indah dalam mungkin daerahnya. Karena memang kita ini basicnya adalah industri. Yang saat pada saya belum lahir itu kan menggusur pesantren dalam kaitannya untuk kepentingan negara. Dengan basic industri ya tentu memang kita banyak magnet, terutama magnet ekonomi. Makanya jumlah penduduk Cilegon sesungguhnya kan 450 kurang lebih lah. Kalau malam hari. Sesungguhnya. Tetapi kalau siang hari saya kira bisa tembus di angka 700 mungkin juga 800 kan belum ada yang mensurvei sesungguhnya karena mungkin juga ada warga masyarakat datang dengan urusan pekerjaan. Saya kira betul, saya mengulang lagi ya eksesnya betul seperti biasa dari industri itu, dan juga saya kira tidak di Cilegon saja ya ada ketimpangan soal-soal sosial ya, terutama soal tenaga kerja. Kalaupun misalnya wali kota hari ini mengklaim turun misalnya pengangguran ya betul, tetapi masih di tingkat 10% ke atas. Dan saya kira ini juga masih cukup tinggi. Tinggal bagaimana pemerintah lebih proaktif juga untuk bagaimana menurunkan tingkat pengangguran ini. Dari sisi pemerintahan, saya kira Kang Wahyu dan teman-teman bisa juga melihat setiap hari bagaimana pemberitaan. Ya, karena kita di DPR tentu bagian, karena berdasarkan undang-undang adalah bagian juga dari pemerintah. Maka tugas pokok dari fungsi kita ini bagaimana pemerintah itu berjalan dengan efektif. Suara-suara kadang-kadang ya mungkin bahasanya keras itu kan
Saya kira yang benar menurut agama itu kan bahasa amar ma'ruf gitu ya. Nahi munkar, mengingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau. Karena itulah sekali lagi. Karena kalau kita faham tentang persoalan itu sebenarnya itu kan bukan sewot atau bukan benci kepada pemerintah, tapi sesungguhnya sedang mengingatkan dalam rangka mengingatkan, dalam rangka juga menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, karena Cilegon ini sebagai daerah kota yang kecil, sungguhnya memang banyak pembicaraan, banyak perbincangan yang kira-kira ya seperti saat ini soal misalnya tadi pengangguran, soal bagaimana ini, soal juga pemerintahan dan sebagainya. Tetapi saya lihat itulah Cilegon dinamis. Makanya saya bilang Indah itu ya dinamis. Hari ini seperti apa, hari kemarin seperti apa. Bahkan lusa itu saya nggak tahu apa yang disampaikan. Yang terpenting bagi kami, teman-teman anggota Dewan ini, ya saya kira apapun yang dibicarakan, apapun yang disampaikan, sesungguhnya itu adalah dalam rangka mengingatkan sinergisitas. Jadi kan eksekutif dan DPRD kan fungsinya berbeda. Beliau menjalankan apa yang menjadi program, ya tentu mengeksekusi kebijakan. Ya tentu kita ini sebagai pengawas kontrol, termasuk juga kalau ada kebijakan-kebijakan yang kira-kira agak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat atau juga ada yang perlu, ya itulah tugas kita. Jadilah itulah indahnya Cilegon, dinamisnya kota Cilegon. Mohon maaf tidak seperti ya kita tahu lah. Ya gitulah gitu ya. Ya. Tapi sekali lagi karena kita juga ingin ada pertanggungjawaban. Tadi itu saya dipilih masyarakat, saya tidak mau berdiam diri dalam konteks ya artinya ketidakbenaran. Maksudnya ketidakbenaran itu ya saya yakin dan percaya apa yang menjadi kebijakan wali kota kan belum tentu benar semua. Karena kita manusia. Betul. Maka tugas kita itu sekali lagi ya mengingatkan, amar ma'ruf nahi munkar, dan mudah-mudahan setelah diingatkan ada perbaikan, ada perubahan. Itulah yang menjadi indahnya di kota Cilegon. Saya kira gitu Kang Wahyu. Ya kalau dipilih rakyat kemudian duduk hanya ngantuk dan nggak ngomong apa-apa juga kan nanti dikritik Iwan Fals Pak Ji. Iya, dan saya pertanggungjawabannya berat. Juara diem, juara Iya. Jadi kan kita ini ada tugas dewan itu ngomong. Ya tugas dewan pun di samping kita juga diutus oleh partai. Kita diutus juga partai dan bertanggung jawab kepada partai. Kan yang lebih penting kita bertanggung kepada Tuhan. Betul. Kan sekarang kan itu. Makanya saya kenapa mohon maaf sering agak bicaranya itu ya saya bukan benci, bukan apa enggak lah. Karena kita memang sudah disumpah jabatan untuk melaksanakan itu. Cuma jangan kesinggungan lah. Kan namanya pemerintahan itu jangan baperan ya. Jangan baper lah. Siapa tahu apa yang disampaikan itu juga menjadi sebuah koreksi. Saya kira kan kalau misalnya pemerintah baik, ya dewannya kan ke bawah gitu. Kang Wahyu. Ya kalau misalnya pemerintahnya tidak baperan misalnya, rada anak inilah begitu. Saya kira orang politik itu jangan baperan. Itu memang sesuai koridor masing-masing, tetapi untuk melengkapi perbaikan itu, saya kira suara-suara dari teman-teman DPR itu juga menjadi bagian penting untuk pemerintahan Kota Cilegon ini. Saya analogikan sebenarnya kalau DPRD itu obat tadi atau jamu lah, kan nggak semuanya manis itu. Ya, tapi bisa jadi baik itu kan. Saya minum Sambiloto itu kan pahit. Sambiloto itu pahit. Tapi bagi orang diabetes, ya itu kan atau yang lain-lainnya orang yang masuk anginan gitu, itu kan sebenarnya obat. Tapi coba Kang Wahyu minum bahasa sirup ABC aja 1 botol. Insya Allah besok walaupun manis, walaupun itu kelihatannya apalagi campur es, saya yang punya gula darah tambah gula darah tinggi atau juga bisa-bisa sembuh sariawan. Ini kan sebenarnya tinggal memaknai soal kebersamaan ini seperti itu saja. Jadi saling kalau diingatkan berarti kan sayang. Ya kan? Bukan benci. Jangan lupa itu. Kalau kita kepada anak saya mendiamkan anak saya saja, gitu ya. Nanti ini dalam konteks keluarga begitu. Pasti anak saya tuh bertanya-tanya kok ayah ini kok diem aja gitu. Itu nggak pernah dilarang. Tetapi kalau anak saya misalnya
dia tidak melakukan sholat 5 waktu, kan ditegur. Sholatlah, jangan main gadget saja. Atau kalau tidak, karena di keluarga saya ngaji itu kewajiban. Sudah ngaji belum? Belum ya, ngaji dulu. Setelah itu berjalan, mungkin dia akan terbiasa, dan saya kira pada saatnya kan tidak disuruh-suruh lagi. Dalam konteks pemerintahan hari ini, saya terus terang bahwa betul kita ini obat sepanjang kita ini juga mengkoreksi itu dengan data, gitu kan ya, tidak asal ngomong. Nanti timbulnya fitnah, timbulnya hoax, tidak baik dalam kehidupan kehidupan pemerintahan, apalagi juga saling misalnya ya dalam tanda petik jegal menjegal. Tapi sekali lagi yang disampaikan itu adalah fakta yang sebenarnya yang terjadi. Saya kira itulah indahnya, saya kira begitu. Jadi kritis by data, sesuai data, dan itu kan sangat terukur mungkin Pak Haji ya? Ya, karena saya bicara ya harus ada datanya. Paling tidak sesuai dengan realita. Soalnya kita bicara misalnya sampai saat ini misalnya pemerintah Kota Cilegon belum melaksanakan mutasi. Kan saya punya data, ada datanya, premisnya ada itu. Memang kenyataannya tidak. Bagaimana implikasinya? Saya kira terhadap misalnya soal penyerapan anggaran. Karena misalnya ASN ini saling menunggu dan menanti apa saya ini dipindah apa tidak, kan begitu. Jadi kan kalau soal begitu ya kan, kalau soal ada implikasi lebih besar soal penyerapan. Kalau penyerapannya rendah, begitu kan? Nanti akan menjadi silpa. Karena kan gitu. Saya kira hal-hal dalam dunia pemerintahan, dunia dalam administrasi ya pemerintahan, saya kira hal biasa. Maka kita yang paham soal itu, saya kira bersuara dengan baik. Kalau hal-hal penilaian yang lain ya kita ini kan manusia biasa. Yang penting jangan punya niat kita tuh membenci seseorang, tetapi berkata berdasarkan fakta, data, berdasarkan juga tupoksinya. Jangan hoax, apalagi fitnah. Saya kira gitu. Termasuk tadi Pak Haji mungkin menurunnya angka pengangguran tadi, itu kan mungkin juga kan itu data ya, data yang perlu mungkin kita apresiasi juga ya terhadap pemerintah Kota Cilegon hari ini. Tapi memang secara prosentase BPS mungkin masih mencatat 10% lebih tadi ya. Sebenarnya kan program dari pemerintah Kota Cilegon hari ini juga tadi sudah ada sebenarnya keinginan untuk menekan angka pengangguran tadi dengan misalnya membuka berapa 50.000 ya lapangan kerja. Ya 25.000 lah. 25.000 ya, 25.000 lapangan kerja. Nah memang sejauh ini dari realitas atau capaiannya seperti apa sih Pak Haji? Kalau begini, saya kira betul setiap orang apalagi pemerintah yang berniat menjabat eksekutif punya visi misi bagaimana menentukan. Ya kalau pemerintah hari ini kemarin sudah menurun, ya kita karena itu data, ya kita apresiasi. Terlepas misalnya mohon maaf ada terpetik, ada koma, ada tanda bagi dan sebagainya. Realita data. Kan kita tidak boleh mendata karena yang mengeluarkan adalah BPS. Soal bagaimana mekanismenya wallahu bisawab. Itu ya. Dan pasti ada berkeinginan. Saya lihat juga kan program-program misalnya ya walaupun pemagangan ini bagian ya bukan maksud saya bukan bagian sesungguhnya untuk mengurangi pekerjaan, tapi mungkin maksud pemerintah dengan magang ini kan bisa diserap menjadi tenaga kerja. Saya kira program-program itu ya kalau sepanjang itu memenuhi prosedur, saya kira tidak masalah. Dan sekali lagi apa yang disampaikan hari ini, misalnya sekarang sudah 10% gitu ya. Sekali lagi saya tentu juga kita ingin bagian DPRD dan eksekutif kan sesungguhnya harus saling support gitu ya. Makanya kalau turun walaupun sempat dipertanyakan turunnya cepat amat gitu kan ya. Dari 12,69 sekarang 10%. Tapi yang kalau kita yang mengeluarkan BPS walaupun ada tanda tanya besar begitu kan tidak bisa mengelak kita. Dan itulah realita. Saya kira ya saya harus apresiasi gitu loh. Kita apresiasi dan saya tidak malu-malu misalnya misalnya mengapresiasi kalau memang itu menjadi menurunkan angka pengangguran. Soal lain ya saya juga tidak malu-malu kalau menyampaikan ada kekurangan.
Misalnya tadi saya contohkan tadi itu karena saya ingin bahwa sekali lagi ada simbiosis mutualisme lah antara eksekutif dan DPRD. Saya kira begitu Kang Wahyu ya. Dengan industri yang banyak hari ini Pak Haji, program misalnya pemagangan tadi. Kita tahu ya BLKI misalnya itu kan yang ada di Serang itu kan juga punya dari pusat ya yang semacam dengan dunia industri dulu kalau tidak salah ada bentuknya perwal atau apa, jadi ada semacam kearifan lokal gitu, menyerap tenaga kerja lokal misalnya. Sebenarnya itu sebenarnya bisa nggak dilakukan misalnya Pak Haji, dari pengamatan Pak Haji? Iya. Untuk pemberdayaan terutama. Saya kira begini Kang Wahyu, kalau ada komitmen, ya, kalau ada komitmen dan kemauan bersama, khususnya bagi kalangan industri, bagaimana misalnya pekerja lokal ini juga bisa dimanfaatkan. Saya kira kepada bagian-bagian tertentu kan juga sebenarnya kan bisa ya, dan harusnya bisa itu. Nah, memang sekali lagi hari ini sebenarnya kalau perda itu kan kalau begitu sifatnya diskriminatif ya. Dan bisa kita juga tidak mempersoalkan sebenarnya antara tidak mempersoalkan sebenarnya, hanya ini kan juga sebuah himbauan dan ajakan dalam rangka tadi itu kearifan lokal, tenaga kerja lokal ini supaya ada keseimbangan lah gitu. Jangan misalnya kita menjadi daerah industri tetapi kita juga menjadi banyak pengangguran. Saya kira dengan industri yang cukup banyak, kalau masih di atas 10 ini saya kira juga masih cukup banyak. Enggak apa-apa kita sampaikan. Dan silakan eksekutif bagaimana mencari solusinya. Yang kemarin katanya sudah berkurang hampir sekian persen. Ya mungkin tahun ini kalau janji politiknya misalnya dengan 25.000 lapangan pekerjaan, ya tentu kalau bicara lapangan pekerjaan kan menurut saya kan banyak ya. Tidak hanya soal kita masuk di dunia industri, tapi juga mungkin ekonomi kreatif gitu ya, UMKM. Betul. Ya, saya kira itu yang menjadi tugas beliau para eksekutif beserta perangkatnya untuk bagaimana mengurangi pengangguran di Kota Cilegon. Jadi soal perwal saya kira ya sebuah himbauan itu. Dan memang selayaknya tidak diperwal juga, harus selayaknya bagaimana orang-orang terdekat ini jangan merasakan soal-soal limbah industrinya, dampaknya saja. Tapi juga bagaimana bisa merasakan adanya kehidupan. Jangan kita hanya kebagian hal-hal yang kurang baiknya saja. Akhirnya begitu Kang Wahyu. Siap. Kalau bicara lulusan Pak Haji, sekali lagi mungkin di Cilegon mungkin secara kualifikasi itu saya dapat informasi belakangan misalnya secara kualifikasi dan lulusan memang tidak ada kesenjangan antara kebutuhan di dunia pekerjaan misalnya dengan hasil lulusan yang keluar dari sekolah setiap tahunnya. Nah, ini untuk menjembatani itu link and match tadi ya. Link and match. Seperti apa Pak Haji? Ya kalau saya sih sederhana melihatnya Kang Wahyu ya. Sebenarnya kan kalau menurut saya sih belum percaya soal data link and match itu ya. Karena kan ujung-ujungnya ini kan soal kesempatan saja. Oke lah itu kalau betul adanya, tapi juga kita sudah ada kalau bicara SMK, kimia sudah ada. Otomotif sudah ada. Pariwisata sudah lengkap di Cilegon ini. Apalah artinya sekolah favorit itu kalau memang kita juga tidak ada komitmen, khususnya pemerintahnya, itu pemerintah daerahnya, apalagi wabil khususnya kepada pihak industri. Jadi soal link match itu kan sebenarnya teori, ya kan? Kalau saya katakan mau itu teori, itu mah teori yang dibuat-buat gitu loh. Kan saya ini pengalaman. Krakatau Posko itu, ini saya cerita, biar didengar sama Krakatau Posko. Masih orangnya sekarang, dulu daerah Kubangsari itu dengan almarhum kakak saya itu saya minta tes di SMA Al-Khairiyah itu. Sampai pada prosesnya itu manajernya di situ. Pada kesimpulannya itu ada salah satu katanya buta warna. Hasil medical check up-nya itu. Datanglah ke rumah saya sama kakak saya almarhum. Saya instruksikan second opinion.
Hasilnya tidak normal gitu, normal. Ternyata normal. Normal. Dan lebih hebatnya lagi, dia masuk di bawah ke Korea. Sekarang jadi supervisor, begitu loh. Lah kan kalau kita mau bicara runtutan proses itu, sudah dinyatakan tidak lulus. Orang jadi foreman kok sekarangnya. Orang Kubang Sari. Asli warga Kubang Sari. Asli. Kenapa saya perjuangkan? Asli pemilih saya. Oke. Pasang badan betul. Pasang badan lahir batin. Iya. Ini artinya sekali lagi, oke lah itu. Tapi sesungguhnya menurut pendapat saya, itu tinggal kemauan dan komitmen bagaimana pemberdayaan putra-putra daerah ini. Saya kira 1000 surat dari wali kota misalnya dari pemerintah, kalau tidak ada komitmen dari pemerintah terlebih khusus pada dari Mufti, saya kira bohong nonsen. Sekali lagi ya, link and match itu saya kira pemerintah Kota Cilegon juga semua kecamatan ini saya kira ini SMA sudah ada berapa, ya kan SMK sudah berapa, ya kalau dibilang cukup. Tapi kenyataannya masih terdapat angkatan kerja yang belum terserap, di samping mungkin lowongan yang kian ini, lebih-lebih saya kira ya komitmen mendahulukan saudara-saudaranya saja daripada putra-putra daerah. Dan itu masa harus saya ngomong lebih lantang lagi begitu ya? Wong kenyataannya juga demikian. Mengambil mereka dari ini. Jadi komitmen dan keberanian wali kota mungkin ya dalam hal ini untuk punya bergening. Iya, saya kira putra-putri. Iya, makanya saya mendengar program-program wali kota juga kan sudah ada dimulai dengan misalnya dengan pemagangan. Ini kan sebuah jembatan sesungguhnya. Ya betul. Saya katakan harus diapresiasi, enggak masalah. Wong kalau perbuatan baik itu kenapa kita harus salahkan? Kan begitu. Tetapi saya lebih hebat lagi setelah pemagangan ini bisa diserap. Ada tindak lanjut. BLK Kota Cilegon di Senakernya juga menyambut. Pemerintah dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota juga bisa berkomunikasi langsung bahwa setahap demi setahap atau ini paling tidak menjadi komitmen. Apa sih yang tidak bisa dibangun sebenarnya urusan ini? Kalau komitmennya tidak ada, juga perhatian tidak ada, setelah magang hilang lagi. Setelah magang hilang. Padahal program pemagang itu bagian dari bagaimana mungkin secara beberapa bulan tuh ya bisa mengurangi secara beberapa bulan ya. Tetapi lebih itu kembali lagi pasca angkanya. Itu angkanya kan bahaya itu. Tapi kalau setelah magang itu dilakukan misalnya rekrutan, saya kira ini seperti di Pusko ada penambulan sekali, tapi juga ada yang direkrut. Saya kira begitu, Kang Wahyu. Siap. Baik, obrolan kita semakin menarik, Sobat Banten News. Kita rehat dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Sobat Banten News, kembali lagi di acara podcast Wakil Rakyat bersama saya Wahyu dan tentu saja Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Bapak Kiai Haji Hasbi Siddiq. Al-Mukarrom. Jadi kalau dengan beliau jadi saya apa Kiai, bukan Kiai ya. Bukan Kiai. Baik, Pak Haji, semakin menarik obrolan kita dan tadi sudah mulai tajam menyoroti situasi pemerintahan Kota Cilegon hari ini. Dan tentu saja berbicara pengangguran mungkin kita bisa lebih lanjutkan, mungkin kita elaborasi lagi bahwa memang pemerintah pusat misalnya hari ini ada rencana juga menghapuskan honorer ya. Nah, ini kan kebijakan di tengah situasi yang mungkin di daerah tidak begitu menguntungkan. Karena memang kekhawatiran kita bersama adalah ketika ini dihapuskan, maka angka ini kemudian menambah tadi. Jadi 10% itu juga baru kita tekan, tapi kemudian nanti akan ada, kita itu di Cilegon kurang lebih 4.000 ya Pak Haji ya? Iya. Tenaga honorer ini kan. Dan itu menjadi tulang punggung pemerintahan hari ini. Mereka yang real betul-betul memang mengerjakan sesuatu. Yeah. Gimana Pak Haji melihat ini? Ya, makasih Kang Wahyu. Memang ya ini menjadi keprihatinan kita bersama. Saya kira bukan di Cilegon saja. Makanya kebijakan pusat ini ya kita bersama teman-teman pimpinan dan teman-teman komisi ya kita coba saling bertukar pikiran dengan
teman-teman dewan dan Pemkot yang lain. Ya. Kan juga sama menjadi sebuah persoalan. Karena memang mungkin pemerintah dalam hal ini Menegpan dan RB itu punya maksud tujuan baik bagaimana meningkatkan kesejahteraan pegawai. Okay. Tapi saya kira dalam aplikasinya kan tidak semudah itu. Karena tenaga non ASN. Jadi sebenarnya kan istilah honorer itu sudah tidak ada. Non ASN ini sebenarnya satu sisi menjadi juga tulang punggung. Ya harus diakui di pemerintah Kota Cilegon juga kurang lebih ada 4.900-an katanya, kurang lebih. Ini kan juga menjadi tulang punggung juga pada keluarganya masing-masing. Betul. Makanya sampai saat ini kan saya belum melihat apa roadmap atau bagaimana turunannya dari aturan itu. Karena yang kami ketahui adalah bahwa yang namanya pegawai itu ASN dan P3K. Sampai saat ini juga masih dalam menjadi pemikiran bersama. Ya tentu kalau kita tidak bijak, terutama pusat tidak bijak, dan daerah juga tidak bisa mengambil peluang ini dalam konteks penyelesaiannya. Ini kan menjadi sebuah persoalan. Persoalannya tentu di samping tadi juga angkatan kerja TPT kita menjadi tadi itu 10, sekian persen. Saya kira kalau ditambah dengan seperti itu terjadi honorer ini juga pasti akan bertambah lagi. Belum juga nanti ditambah angkatan kelulusan dari SMA dan SMKN. Nah tentu sekali lagi saya kemarin coba berdiskusi juga dengan BKPM semacam dulu mau BKPP itu dengan Kota Bandung juga sama persoalannya, tinggal lagi mencari solusi bagaimana kebijakannya. Saya diskusi dengan misalnya Kota Jogja, ya saya ada titik temu gitu, ada hal yang perlu ada masukan dan itu bisa jangan. Cuma ini juga masih harus dibicarakan dengan lintas, karena kan honorer itu maksud saya tidak hanya ada di DPRD saja, betul. Ya, tapi juga kan di dinas-dinas lain. Maka perlu ada pembicaraan yang kompresif pemerintah kota, termasuk juga mungkin apeksi begitu ya, pemerintah kota, daerah dan mungkin juga provinsi dan yang dari pusat. Ini betul, ini menjadi kekhawatiran kita bersama karena ya kita di peraturannya kita tidak boleh menganggarkan lagi untuk misalnya menganggarkan teman-teman non ASN itu di tahun 2023. Nah ini kan ya kita satu sisi kita ini butuh mereka. Karena ada hal-hal yang memang banyak dikerjakan. Betul. Betul. Cuma memang untuk outsourcing ya seperti mohon maaf teman-teman kita di kebersihan, teman-teman kita di security atau driver itu no problem. Itu bisa dikerjakan dengan pihak ketiga. Tapi soal-soal yang lain ini kan juga perlu pembicaraan, perlu pemikiran yang luas, yang komprehensif sehingga teman-teman kita terselamatkan. Kan tidak walaupun satu sisi ya mungkin honor yang didapat ya tidak sesuai dengan UMK gitu kan ya. Tetapi dari segi juga kan juga bisa membantu kepada keluarganya. Betul. Daripada mungkin juga kita disesuaikan dengan UMK tapi mereka berhenti. Ya harapannya juga hilang walaupun sesungguhnya rezeki itu adalah Allah yang menentukan di mana saja kita bisa hidup. Jangankan manusia, semut saja sudah dijanjikan kita bisa hidup, artinya ya kembali kepada kebijakan pemerintah khususnya di daerah ini agar diselamatkan. Saya selalu ngomong selamatkan teman-teman non ASN ini supaya ada penyelesaian yang kira-kira berimbang lah. Tidak memberatkan pemerintah, juga tidak memberatkan kepada teman-teman non ASN. Saya kira gitu, Kang Wayu. Sudah ada hearing mungkin beberapa kali Pak Ji ya dengan teman-teman non ASN ini. Iya. Kita artinya mereka kan menyampaikan kegelisahan mereka juga ke dewannya. Kita juga Kang Wayu sesungguhnya nanti kita akan undang lagi. Karena kita juga ya ada teman-teman kada kungkur itu sesungguhnya juga hal yang dipertanyakan itu sama. Artinya terus terang menjadi prihatin. Bukan kita yang di sini terpikirkan bagaimana nasib saudara, tetangga, warga masyarakat Kota Cilegon apabila hal ini terjadi, pemerintah pusat saklek misalnya gitu ini tidak ada win-win solusi.
sehingga akhirnya menjadi sebuah persoalan lagi kepada pemerintah kota Cilegon. Setuju saya misalnya ada peningkatan, setuju, tapi ya bagaimana? Sementara honor kan sesungguhnya APBD begitu ya. Betul. Artinya saya tidak paham maksudnya. Kan semua dikelola dengan APBD. Ya paling tentu kan nanti yang kalau misalnya ini ya kalau yang kelebihan begitu ya, yang tidak produktif atau yang kira-kira mohon maaf pekerjaannya bisa diankan itu kan juga saya kira mudah-mudahan menjadi bahan pembicaraan, menjadi bagian solusi supaya teman-teman ini bisa masih berada di tengah-tengah kita. Saya kira gitu Kang Wahyu. Dan ini kan memang kebijakan nasional ya Pak Ji. Artinya semua daerah juga akan mengalami ini. Memang ada yang sudah melaksanakan itu, tapi juga saya kira sebagian besar itu kan masih menjadi memikirkan bagaimana supaya ada solusi. Tidak Cilegon saja, saya kira Cilegon tidak sendirian, tapi Serang, Kota Serang dan mungkin daerah seprovinsi se-Indonesia ini juga hal-hal yang bagaimana kalau ditinggal misalnya ini gitu ya. Kalau dengan P3K, apakah mau jadi P3K semua? Kan tetap saja harus dipilih kan begitu. Betul. Saya kira gitu. Ini menuntut ketangkasan juga mungkin dan keluasan pemerintah daerah untuk menyikapi ini dengan bijak Pak. Iya. Karena menyangkut tadi keluarga ya. Iya, saya kan lebih awal menyampaikan kepada wali kota dalam pemerintah kota Cilegon. Selamatkan itu artinya ya bagaimana harus dijemput persoalan ini supaya tidak pada saatnya kita nanti mohon maaf kita rasa rusuk tidak ada penyelesaian yang baik. Saya udah ngomong lebih awal dan itu bagian keprihatinan pribadi saya kepada pemerintah Kota Cilegon bagaimana memikirkan masyarakat Kota Cilegon. Makanya ya saya sampaikan mau pahit mau apa karena kenyataannya fakta dan tidak Cilegon saja. Maka saya mengawali pembicaraan itu supaya disambut paling tidak difikirkan, dibawa ke provinsi, dibawa ke pusat dalam rangka ada hal-hal yang bisa menyelesaikan persoalan. Betul. Ini bicara kepegawaian juga Pak Haji. Di pemerintah Kota Cilegon misalnya terkait tadi rotasi pegawai, kemudian situasi serapan anggaran terutama. Serapan anggaran di kita ini kelihatannya ini kan udah masuk ke triwulan kedua. Ini lagi-lagi saya katakan ya kan fakta. Saya sampaikan penyerapan ini kan kalau saya tidak salah baca koran itu kan urutan ketiga dari bawah. Ada yang beralasan misalnya TKDN. Padahal ya saya kira kan tidak semua anggaran tuh berurusan dengan TKDN. Ada hal-hal yang ya kalau misalnya bangun drainase kan sama aja. Buat batunya dari sini, begitu pasirnya dari Cilegon dalam negeri semua. Atau misalnya pembebasan lahan yang diperuntukkan kan juga apa hubungannya dengan TKDN? Kembali lagi, ini saya harus katakan kepada Pak Herdi, bagaimana Pak Herdi adalah pemimpin kita saat ini, sebagai mitra kita. Ya saya tidak segan-segan saya omong bahwa Pak Wali untuk segera bagaimana penyerapan anggaran ini. Penyerapan anggaran ini karena akan berimplikasi kepada besaran silpa dan itu saya kira kalau besar silpa besar itu ya jangan karena WTP misalnya silpa enggak begitu hubungannya. Tapi silpa itu menandakan tidak terserap. Artinya untuk kepentingan masyarakatnya ya berkurang. Mestinya dipergunakan misalnya katakanlah mohon maaf drainase atau jalan. Kan kalau jalannya bagus masyarakatnya senang. Tapi karena menjadi silva harusnya jalan itu atau apapun tidak sempat terbangun, ya kan ini menjadi sebuah persoalan. Saya kira saya berkali-kali sempat saya sampaikan kalau ketemu di ruang paripurna atau misalnya sambil say hello Pak Wali tolong segera. Makanya saya berkali-kali mutasi itu penting karena itu untuk kenyamanan, untuk kelanggengan sebuah organisasi, terus juga ada karir yang untuk para ASN, terlebih untuk ada kepastian bagaimana program-program visi misi pemerintah ini bisa berjalan baik. Kan kepentingannya itu. Kalau orang sampai hari ini sekali lagi misalnya bahasa pikirannya mau dijalanin takut dipindah. Enggak dijalanin belum ada kanun. Nah, saya kira ada kegalauan itu. Ya, itulah makanya saya ini
mungkin keras saya menyampaikan, tapi insya Allah untuk kebaikan. Makanya saya mohon maaf tidak ada rasa apa ke pemerintah Kota Cilegon itu kecuali saya benar-benar saya ingin ya kata di itu walaupun sambil tutup pahit nggak apa-apa. Dan itu tuh saya sampaikan supaya ini ada keperbaikan. Betul Pak. Gitu. Terutama kebutuhan infrastruktur memang Pak. Jadi Kota Cilegon kita bisa cek beberapa titik jalan. Iya. Jadi istilah Cilegonnya apa? Ajur mukmuk. Ajur mukmuk. Iya. Jadi memang apa? Ini dilema gitu ya. Di satu sisi serapan anggaran rendah, di sisi lain sebenarnya kan anggarannya bukan tidak ada sebenarnya. Iya. Ada. Gitu kan. Betul, karena kita sudah dibahas itu dalam rapat anggaran. Berarti proyeksi 2022 anggaran pendapatan sekian, belanja sekian, artinya semua itu kan sudah terverifikasi baik di Bapeda, Musaman RKA, Bapedanya sudah beres itu. Ya yang terjadi ya, kalaupun saya tidak ngomong di podcast ini kan mungkin masyarakat juga bisa melihat, merasakan, terutama yang lewat jalan. Dan saya juga pernah telepon ke Dinas PU Pak Heri. Ada masukan itu bagaimana jalan Kubang Laban. Kang, minggu depan setelah Lebaran saat ini. Tapi sampai akhir ini, ya kan saya tidak salah. Sudah mau Lebaran Haji. Kendalanya wallahu a'lam bishawab saya tidak tahu, tetapi secara aturan normatif pembahasan anggaran kita sudah penuhi. Artinya Dewan melalui Badan Anggaran setuju bahwa untuk program pembangunan apapun di tahun 2022 ini sekian anggarannya, silakan secara teknis adalah ada di eksekutif dengan OPD masing-masing. Artinya apa Kang Wahyu? Dewan sudah menyerahkan pada eksekutif. Makanya sekali lagi saya sering katakan, berkali-kali saya mengingatkan, mau diomong apa kek, nggak penting bagi saya. Mau diomong tuh hasbi itu begini, nggak penting. Karena saya mengingatkan, mudah-mudahan dengan mengingatkan ya sesuai dengan Al-Quran. Karena kita ini sekali lagi itu landasannya saya. Kalau landasannya kebencian kan bukan begitu caranya. Betul. Mungkin sambil mohon maaf berbuat yang tidak baik. Tapi ini kan dalam rangka bagaimana sih wali kota dan para OPD ini supaya tergerak hatinya. Oh iya. Tetapi lagi-lagi soal ini karena tadi itu masih dalam kegalauan. Ya saya kira mudah-mudahan melalui setelah podcast ini sudah tidak galau lagi Pak Haji. Tidak galau lagi. Ada misalnya ada segera Pak Wali melakukan mutasi. Ya terserah. Saya tidak punya kepentingan untuk mengatur eksekutif. Karena tugas saya bukan mengatur eksekutif. Eksekutif adalah menjadi mitra strategis. Mitra yang saling menunjang antara kepentingan untuk kepentingan masyarakat. Saya kira begitu Kang Wahyu ya. Yang pasti memang masyarakat Cilegon untuk hari ini memang tadi kebutuhan jalan yang memadai dan aman dan itu mungkin pasca perbincangan kita di podcast ini juga rupanya mudah-mudahan ya Pak Haji ya. Kita berharap kan Pak Haji. Ya saya kira mudah-mudahan ada karena tindakan yang konkret gitu. Ya alhamdulillah mudah-mudahan karena anggarannya sudah ada kok. Anggaran sudah ada. Programnya sudah jelas. Mau apa lagi gitu loh. Tinggal keberanian mengeksekusi ini. Iya. Lah ya kalau misalnya lelang ya dengan lelangnya nggak pernah ngopenin kita dan nggak tahu begitu. Kalau yang berpenunjuk ya monggo. Silakan, yang penting program pemerintah hari ini apa yang sudah dibicarakan bersama-sama itu yang monggo dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan seindah-indahnya terserah eksekutif. Baik. Begitu Kang Wahyu. Ini obrolannya kalau nggak dibatasi waktu ini akan panjang sampai sore terus ini kita. Baik Sobat Bantu News, banyak sekali pembicaraan kita yang menarik menurut saya yang bisa kita ambil sore ini dari sosok Pak Haji Hasbi Siddiq. Beliau adalah wakil ketua DPRD Kota Cilegon dan semoga dari podcast ini juga ada perubahan dan pergerakan yang lebih maju lagi untuk Kota Cilegon yang lebih baik Pak Haji. Amin. Baik secara infrastruktur dan pemerintahan dan masyarakat mungkin bisa menikmati fasilitas yang memang menjadi hak mereka. Contoh kecilnya memang tadi soal jalan lah. Tidak udah terlalu panjang itu ya. Baik Sobat Bantu News, kita sudah dibatasi oleh waktu. Terima kasih waktunya Pak Haji. Sama-sama. Atas waktu dan pengetahuan, terutama pengetahuan keagamaan. Nanti kita undang lagi dalam sesi yang berbeda. Sobat Bantu News, demikian acara podcast Wakil Rakyat
hari ini dan kita akan bertemu lagi pada sesi yang selanjutnya. Saya Wahyu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.